mengikuti apa yang kita pikirkan. Maka jangan heran walaupun orangnya kecil, tapi karena pikirannya positif, nyalinya boleh, maka dia sukses. Tapi banyak juga contoh badannya kurang apa, bagus sekali badannya, tetapi pikirannya kerdil, nyalinya kecil dan sebagainya, dia tidak akan sukses. Karena apapun sudah takut. Karena memang manusia itu yang paling utama membuat dia tidak sukses adalah ketakutan terhadap pikiran yang dia pikirkan. Jadi belum tentu sesuatu yang sudah terjadi, tetapi apa yang dalam pikirannya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya yang paling penting adalah kita hanya mengingatkan begini. Kita bekerja ini sebenarnya memang banyak faktor, ada maknanya. Tadi ketika manusia itu bekerja itu ada maknanya. Kalau manusia bekerja itu hanya makna ekonomis, hanya demi duit, kita stres. Karena kalau hanya demi duit dan selalu segala sesuatu hanya diukur dengan duit, itu rasanya kita selalu kurang dan selalu akan membanding-bandingkan dengan yang lain. Dan kita stres. Maka manusia bekerja bukan hanya untuk duit, bukan satu-satunya. Bahwa kita bekerja perlu duit, benar, jujur, siapapun dia, iya. Tetapi bukan hanya itu. Itulah yang tidak membelenggu kita ketika kita sedang dalam keadaan sulit. Maka saya akan sedikit menerangkan, menginformasikan pada kita 4 makna kita bekerja. Makna pertama memang makna ekonomis. Tetapi makna kedua adalah makna antropologis. Antropologis itu kemanusiaan kita. Jadi orang itu lebih pede, percaya diri kalau manusia itu adalah bekerja. Karena manusia juga dalam filsafat disebut homo laborens, makhluk bekerja. Saya ketika muda dulu mau datangi calon mertua, ketika saya masih pengangguran, saya tidak pede. Benar tak? Benar lagi. Anda pun, cewek-cewek juga sama, mau dikenakan kepada calon mertua, lalu kerjaannya juga tidak jelas, tidak pede. Tetapi semakin kita mempunyai pekerjaan yang bagus, itu secara tidak langsung, itu memperkuat kepercayaan diri manusia. Benar nggak? Betul. Oleh karena itu, benar bahwa bekerja salah satunya mempunyai aspek antropologi. Semakin memanusiakan manusia. Jadi dengan bekerja itu derajat eksistensi manusia itu menjadi yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna bekerja adalah sosiologis. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan apapun itu punya dimensi sosial. Artinya juga berguna bagi orang lain. Nggak ada pekerjaan kita tidak berguna bagi orang lain. Sekecil apapun ada gunanya bagi orang lain. Toh, kalau kita juga menghitung-hitung, kalau kita nanti berpikir tentang surga, kalau kita surga sendiriannya juga nggak enak kan? Iya udah enak lah Pak. Enaknya kita ke surga, ketemu, mas kita dulu pernah album ya? Enak kan? Jadi itulah yang membuat manusia itu bangga. Ketika kita ditolak dan macam-macam, selalu ingat bahwa pekerjaan saya itu mempunyai makna sosiologis, berguna bagi orang lain. Maka kalau saya berguna melakukan banyak hal, berarti juga saya ikut membantu, membagikan apa yang saya lakukan itu kepada banyak orang. Dan yang terakhir, yang paling inti, bahwa bekerja punya makna teologis. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah tidur. Apalagi Tuhan pingsan, nggak pernah. Tuhan selalu terjaga. Entah agamanya apapun selalu harus mengatakan itu. Tuhan selalu ada, terjaga, selalu ada bersama manusia. Dan Tuhan dalam iman kita masing-masing harus meyakini Tuhan itu selalu berkarya. Siapa partner Tuhan yang untuk berkarya untuk alam semesta ini? Manusia. Jadi kita ternyata kodrat kita, kehadiran kita di dunia ini adalah partner, mitra Tuhan untuk mengembangkan dan mensejahterakan alam semesta. Itu maksudnya. Maka kalau kita bekerja di bank, sebagai pak guru, sebagai petani, itu juga harus dihayati, saya lagi bermitra, berpartner, membantu, berpartisipasi aktif kepada pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu banyak banget di dunia ini, apapun itu pekerjaan yang positif. Nah, ketika kita melakukan itu, berarti kita mengamalkan itu. Jadi kita mengambil bagian itu. Oleh karena itu, ketika kita tertantang pada suatu pekerjaan yang kadang-kadang stres, kadang-kadang putus asa, merasa mau putus asa dan sebagainya, ingat, saya lagi bermitra pada Tuhan. Kalau saya ikhlas menjalankan pekerjaan itu, dan karena saya ingin ambil bagian pada itu, tentu Tuhan punya rencana, akan membantu, akan memberikan berkat, akan memberikan solusi bagi kita. Oleh karena itu, pantang bagi orang beriman tidak punya harapan lagi.
Oleh karena itu, bekerja punya dimensi teologis. Kita selalu beriman. Maka ketika kita bekerja, kita harus bisa bersyukur, bisa mengungkapkan itu. Karena seluruh pekerjaan ini adalah bagian dari perwujudan iman kita sehari-hari. Kata orang mengatakan, apa gunanya iman kita yang hebat-hebat itu, yang konsepnya iman-iman kalau tidak diwujudkan dalam pekerjaan hidup sehari-hari. Maka itu dah yang paling penting. Semoga apa yang kami sharingkan pada hari ini, di garis bawah hari ini, memberi motivasi bagi kita bahwa kita bermanfaat ketika kita nanti bekerja. Bahwa orang selama hidupnya itu nanti ketika bekerja ada tantangan-tantangan itu, itulah justru tanda nyata bahwa kita sedang hidup. Kalau manusia tidak sedang hidup, tidak ada lagi. Kalau kita ada tantangan, manusia sedang hidup. Dan seperti ujian, kalau orang bisa melampaui itu berarti kita naik kelas. Naik kelas, artinya makin kualitas. Derajat kita makin tinggi, dan makin hebat. Makin luar biasa, luar biasa. Amin? Amin. Demikian saya pikir yang paling penting kami sampaikan. Selama hari ini, karena memang dalam game ini, manusia itu disebut juga makhluk bermain. Jadi bahasa keren